Halo teman-teman, pada PBS Angkatan 23 kali ini akan membahas mengenai mata kuliah Orarkom yang akan dibawa oleh Raymond. Halo, jadi di sini aku akan jelaskan mengenai assembly ya, secara dasar dan mungkin untuk menjelaskannya itu menggunakan PPT dari Asprag aja dari praktikum. Udah, mungkin langsung dimulai aja. Jadi kan kita di assembly ya, mungkin kita next dulu aja ke nih register dan stack. Jadi di assembly tuh ada yang namanya register. Register kayaknya udah pada familiar lah. Jadi register tuh sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan sangat tinggi. Dan ada stack. Stack juga itu yang struktur data yang bersifat last in, first out atau leave. Dan untuk mengatur control flow dan menyimpan argumen ketika memanggil fungsi. Itulah penggunaan dari si stack. Terus kita lanjut dulu. Nah, di assembly ada yang namanya segmen register. Jadi, untuk segmen register itu terdiri dari CS, DS, ES, dan SS. Yang itu masing-masingnya itu register 16 bit. Nah, yang pertama itu CS atau code segment. Itu untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Nah, biasanya code segment itu dipakai ketika kita memberikan perintah seperti misalnya interrupt, return, dan lain-lain. Itu tuh ketika kita memakai itu akan langsung menunjukkan tempat kepada si code segment ini. Kemudian ada SS atau stack segment. Nah, yang kegunaannya untuk menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Nah, ketika kapan ini dipakai? Ini tuh otomatis terpakai atau udah kepake ketika kita menggunakan perintah push, pop, dan lain-lain yang berhubungan dengan stack. Maka itu akan langsung menggunakan stack segment. Terus mungkin ada data segment. Nah, data segment itu atau DS untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Misalnya ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, variabel message. Nah, maka itu akan otomatis menggunakan si data segment ini. Nah, terus ada extra segment itu ya register bonus untuk menunjukkan suatu alamat di memori, misalkan alamat memori video. Dan digunakan untuk menunjukkan alamat dari juga. Dan selain yang 4 ini ada juga register tambahan yaitu yang 16 bit juga. Itu ada FS ya extra segment juga dan GS yang extra segment juga. Mungkin kita next. Nah, di assembly juga kita ada yang namanya pointer. Pointer dan index pointer. Nah, untuk yang pertama itu ada SP atau stack pointer. Jadi ini tuh biasa berpasangan dengan register segment yang SS tadi atau stack segment. Menggunakan untuk menunjukkan alamat dari stack ya, kayak pointer biasa. Cuman ini tuh untuk menunjukkan alamat si stack kita. Nah, kemudian ada BP atau base pointer. Nah, untuk base pointer nih, itu biasanya berpasangan dengan register stack segment juga. Namun, di sini tuh untuk mencatat suatu alamat di memori tempat data. Kayak ya di C++ kita juga kan pakai pointer dan reference lah. Kira-kira mirip gitu fungsi dari si base pointer ini. Si base pointer karena namanya juga sama-sama pointer. Terus ada source index dan destination index. Ini tuh juga digunakan pada operasi string dengan mengakses secara langsung alamat pada uh, mengakses secara langsung pada alamat di memori yang ditunjukkan oleh kedua register ini. Dan ada juga tambahan register 32 bit yaitu ada ESP, EBP, ESI dan EDI yang fungsinya mirip dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya SP, BP, SI, DI. Hanya saja untuk yang ESP yang ada huruf E-nya itu menggunakan register 32 bit, sedangkan yang untuk SP saja tanpa menggunakan huruf E itu adalah register 16 bit. Nah, selanjutnya di assembly itu ada general purpose register atau register yang umum digunakan. Itu ada AX, BX, CX, dan DX. Nah, yang pertama tuh AX. Untuk AX, secara khusus digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Jadi,
AX-nya itu kayak yang udah ditulis di sini, itu tuh digunakan untuk operasi aritmatika. Kayak misalkan kita gak hanya pembagian dan pengurangan, penjumlahan juga itu biasanya menggunakan register si AX. Kemudian ada BX, biasanya untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Kemudian ada CX, digunakan secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan berapa banyaknya looping yang akan terjadi. Nah, kalau misalnya kita uh, si CX nih, kita misalnya mengisi atau menginisiasikan nilai si CX itu adalah 5, maka ketika kita menggunakan perintah loop, akan dilakukan looping sebanyak si nilai yang disimpan CX, yaitu 5. Kalau kita misalnya menginisiasi nilai CX 6, maka looping akan dilakukan sebanyak 6 kali. Nah, kemudian ada DX. DX ini tuh biasa digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Kayak misalnya kita membagikan suatu bilangan, kayak misalnya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 memiliki hasil 1. 3 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Maka hasil si 1 ini akan disimpan ke dalam DX. Kemudian kalau saya 2 bagi 2, sisa baginya itu adalah 0. Maka 0 akan disimpan ke dalam DX. Kemudian DX ini kemudian dapat dipisah lagi AX, BX, CX, dan DX ini dengan yang masing-masing bagian itu dari 8 bit. AX bisa dibagi menjadi AH dan AL kayak yang ada di sini. Kemudian BX ini bisa dibagi jadi BH dan BL juga. CX ini bisa CH dan CL, dan DX bisa dibagi lagi dengan DH dan DL. Kemudian digunakan juga itu masing-masingnya itu digunakan sesuai keperluan kita. Yang meskipun ada juga yang penggunaan khusus dari masing-masing register. Nah, selain yang AX, BX, CX, DX dan pembagiannya tadi, kita punya tambahan register juga yang yang registernya itu adalah 32 bit. Yaitu ada EAX, EBX, ECX, dan EDX. Jadi kayak pada dasarnya kalau misalnya suatu register kita itu kita tambahkan huruf E di depan kayak EAX, maka itu akan menandakan bahwa register kita itu adalah register 32 bit. Sama seperti pointer kita sebelumnya, kita tambahkan huruf E di depannya, maka si pointer kita itu akan langsung sebagai pointer atau pointer register 32 bit itu. Nah, mungkin kita next lagi ke index. Nah, index ini tadi mungkin udah dijelaskan ya, pointer register. Terus ada flag register. Nah, flag register ini cuman sebagai penunjuk kondisi suatu keadaan lah. Ya kayak ya atau tidak, atau 1 or 0, 1 atau 0 gitu. Jadi ada beberapa flag ya, kayak misalnya itu OF ya, overflow flag. Jadi kalau misalnya terjadi overflow pada aritmatika, maka bit ini akan bernilai 1. Kalau misalnya nggak overflow, maka dia akan bernilai 0. Kemudian ada sign flag ya, kayak kalau nggak salah tuh sign flag tuh buat suatu bilangan, jika digunakan bilangan bertanda bit ini akan bentuk kayak ini. Bilangan bertanda maksudnya bilangan negatif ya. Jadi kalau misalnya suatu bilangan negatif, maka flag ini akan bernilai 1. Kalau misalnya dia positif ya bernilai 0. Terus ada zero flag. Nah, zero flag ini kalau misalnya hasil operasi itu adalah 0. Kalau misalnya hasilnya 0, maka bit ini akan bernilai 1 atau yes. Kalau dia tidak bernilai 0, mau negatif atau positif, maka bit ini akan bernilai 0. Nah, note juga ya, ada beberapa flag lain kayak CF, PF, DF, IF, dan lain-lain. Terus kayak ini juga ada tambahan flag lagi kayak PE, MP, dan lain-lain. Mungkin next. Nah, NASM atau Net Wide Assembler yang kita pakai di DOSBox kita saat ini. Jadi NASM, untuk NASM itu ada biasanya tuh assembly-nya itu ada struktur yang kayak gini. Jadi pertama tuh ada directive kayak global start. Sebenarnya ini nggak kita deklarasikan sebagai global start juga nggak masalah, jalan program. Kayak yang sebelah sini nih, untuk ORG 100H itu untuk origin dari offset, atau ORG 0x100 itu sama saja.
Kemudian ada yang namanya section. Section. Yang pertama itu ada section.text. Section.text ini menunjukkan bahwa atau berisi mengenai kode yang ingin kita jalankan, kayak misalnya move, AX, syscall, move dan yang lain-lain, XOR, add, dan itu biasanya itu kita masukin di section text. Dan ada kayak label start, dan sebenarnya juga nggak harus start, kita bisa buat sesuka hati kita. Kemudian setelah section text ada section data. Ya, ini section data ini untuk mendeklarasikan variabel kayak yang ada di contoh ini. Ketika kita mendeklarasikan variabel dengan nama message, kemudian ada db, kita isi si message itu dengan hello world. Ini tuh section data nggak harus ada, karena kan nggak selalu kita mendeklarasikan sebuah variabel. Dan ada juga section BSS untuk untuk uninitialized data gitulah. Untuk yang BSS ini untuk sekarang tuh kita masih jarang menggunakannya. Kita biasa hanya memakai section text dan data. Selanjutnya ada instructions atau operan. Nah, jadi kayak yang tadi contoh-contoh instruction itu ada move x, y, itu artinya pindahkan nilai yang disimpan y ke dalam si x. Kemudian ada juga n itu kayak logic gate, di mana misalkan kita buat perintah n x, y, maka akan dilakukan logic gate x dan y. Kalau misalkan x kita bernilai 1 dan y-nya bernilai 1, maka 1 dan 1 kan hasilnya itu adalah 1. Nah, hasil 1 ini akan disimpan ke dalam si x. Nah, kemudian begitu juga dengan OR dan SOR. Kemudian ada add. Nah, add ini misalkan add x, y. Maka artinya adalah jumlahkan x dan y, kemudian pindah hasil dari penjumlahannya disimpan ke dalam x. Kalau misalkan kita buat add y, x, maka artinya jumlahkan y dan x, kemudian hasil penjumlahan dimasukkan dalam y. Begitu juga dengan sub atau pengurangan. Dan ada juga increment. Increment itu sama aja dengan add, tapi bedanya increment itu misalkan kita increment x, kita akan menjumlahkan nilai x dengan 1 dan hasil penjumlahannya disimpan di x. Begitu juga dengan decrement, tapi decrement itu adalah dikurangkan dengan. Terus ada operan ini, operan kayak register operan, memory operan, immediate operan. Next dulu. Nah, jadi buat operan ya, buat memory operan. Ini tuh untuk mengakses data di memori menggunakan alamatnya. Kayak biasa kita mau kalau di C++ biasa itu berhubungan dengan pointer dan reference. Itulah cara penggunaannya. Mirip-mirip seperti itu cara penggunaannya. Terus ada register operan. Ya, register operan ini kayak yang tadi, misalkan kita move AX dengan BX. Nah, kedua AX dan BX kan adalah register ya. Maksud dari register operan ini kita menggunakan si register dalam move kita. Kedua-duanya menggunakan register. Terus ada immediate operan. Contohnya itu kayak datanya itu diberikan secara langsung lah atau hardcode. Misalkan ada move AL, 10. Nah, kan kita kan hanya register yang kita gunakan itu cuma si AL ya, sedangkan 10 itu adalah data yang langsung kita gunakan. Nah, ini itu akan memasukkan nilai si 10 dengan si AL ke dalam AL. Maka sekarang AL akan bernilai 10. Itu juga dengan yang contoh yang selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, ada defining data atau mendeklarasikan sebuah data. Nah, untuk defining data itu mungkin kita next dulu ya. Ada kayak pokoknya ada syntax, name, directive, initializer. Mungkin kita lanjut dulu aja. Nah, jadi contoh-contoh directive ada byte itu dia 8 bit, unsigned integer, terus byte dia 8 bit tapi signed integer, dan lain-lain. Terus mungkin di next dulu lagi ada yang namanya legacy directive juga, itu kayak DB. Misalkan kayak kita di section data kita buat msg.2
db hello world, maka berarti si MSG kita itu dia itu 8 bit integer. Kenapa kita bisa masukkan db string ke dalam si MSG padahal di sini 8 bit integer? Itu karena si string yang kita masukkan itu ketika kita menggunakan perintah db, string yang kita masukkan akan otomatis berubah menjadi ASCII. Berubah menjadi angka. Kayak misalnya huruf A itu akan diubah menjadi angka, ASCII-nya huruf A dan kemudian itu selanjutnya. Terus ada DW untuk 16 bit, DD 32 bit integer atau bilangan real, dan begitu selanjutnya. Dari DQ dan DT juga. Ini tuh tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin variabelnya 16 bit integer, maka kita akan buat misalnya MSG.2 DW sesuatu. Nama variabelnya nggak harus MSG, mungkin kita bisa buat variabel dengan nama sesuatu. Nah, maka sesuatu titik 2 db apa yang ingin kita masukkan ke dalam variabel sesuatu itu. Gitu. Itu juga dengan penggunaan dw dan nah, terus di DOS ya kan kita menggunakan DOSBox. Di sini tuh ada ada banyak interrupt sebenarnya, tapi yang biasa kita gunakan tuh adalah interrupt 21H atau 0x21 main API dari DOS. Itu bisa dicek di link yang ada disediakan Aspra kita nih. Kemudian lanjut dulu. Nah, mungkin ini sudah masuk ke contoh ya. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, ke PPT berikutnya. Nah, di pertemuan sebelah ini. Di sini tuh kita lanjut ke ASCII dulu ya. ASCII kayaknya udah pada familiar. ASCII itu kayak American Standard Code for Information Interchange. Kayak ini ada tabel ASCII buat semua huruf dan karakter-karakter itu ada bentuk desimalnya dan heksadesimalnya. Dan next lagi. Nah, selanjutnya ada looping. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, looping ini itu kayak perintah loop. Nih, kalau kita lihat di contoh ini, ada perintah loop ulang. Loop ulang ini, maka kita akan mengulangin si ulang ini sebanyak yang nilai yang kita simpan di CX. Kayak di sini kan kita deklarasikan CX20. Maka looping terhadap si ulang ini sebelum perintah loop ini. Berarti ada integer 21H dan increment DL. Maka kedua perintah ini akan di loop sebanyak nilai si CX yaitu 20. Maka akan ada 20 kali perulangan. Nah, itu kan kalau kita loop ulang. Bagaimana kalau misalnya loop start? Ya, berarti kita loop perulangannya mulai dari start sampai sebelum perintah loop. Jadi dari move AH ini sampai ke increment DL. Namun perlu diperhatikan ketika kita melakukan loop, jangan sampai kita melakukan looping terhadap si nilai si CX. Misalnya kita loop start, tapi di dalam start ini ada move CX20. Maka hal yang terjadi adalah infinite loop. Mengapa? Karena ketika kita misalnya kita melakukan loop kita misalkan perintah integer 21H DL nih. Kan harusnya sisa 19 kali loop lagi ya. Tapi karena kita loopnya dari start yang ada perintah move CX,20, maka kita perintahkan lagi kalau si nilai CX itu 20 bukan 19. Maka akan diulangin lagi. Jadi hasil akhirnya adalah infinite loop. Kalau misalnya kita tidak mau infinite loop, pisahkan si move CX ini di label berbeda. Misalkan kayak ini, kita pisahkan label start dengan ulang. Dan yang kita loop adalah si ulang, bukan si start. Tuh. Terus kita lanjutkan dulu. Kita selanjutnya ada jam ya. Ada jam. Nah, untuk jam ini itu artinya melompat ya. Melompat ke yang kita tuju. Dan jam ini itu ada banyak ya. Tapi di sini ada beberapa contoh itu JZ atau jump if zero.
kalau misalnya suatu apa yang kita bandingkan itu bernilai 0, maka kita akan melakukan jump ini. Terus ada jump if not zero atau jump Z. Ya sama dengan tadi konsepnya, terus ada JC juga ada dan seterusnya. Oh ya, untuk JS ya, jump if sign. Nah, ini tuh untuk bilangan negatif atau bilangan bertanda. Dan if not sign itu bilangan positif. Nah, kayak di sini nih. Nah, selain yang tadi, selain yang dari dari JZ sampai ke JNP, ada perintah jump yang tidak memerlukan kondisi, yaitu JMP. JMP. Nah, target jump kita kemana? Ke label dengan nama lompat ke sini. Nah, maka kita akan jump ke lompat ke sini. Maka kita akan langsung eksekusi perintah yang ada di label lompat ke sini. Setelah itu, setelah di jump ya kita kan kayak tadi lakukanlah perintah-perintah yang ada di label yang tujuan dari jump kita dalam konteks ini yaitu lompat ke sini. Terus kita next dulu. Nah, berhubung karena udah ke latihan, kita coba di di Visual Studio-nya ya. Ini kita coba ke. Nah, di sini sudah ada contoh sederhananya dulu. Kayak tadi sesuai struktur assembly kita tuh ada org 0x100. Ini tuh buat set origin dari offset kita atau asal dari offset kita. 0x100 sama aja dengan 100H. Tuh, sama aja. Tapi kita mungkin pakainya 0x100 saja. Terus setelah itu kita ada section text. Nah, section text tadi kayak yang udah jelasin sebelumnya, itu berisi program-program yang atau perintah-perintah yang mau kita jalankan. Tapi sebelum itu kita kasih label dulu buat si perintah yang mau kita jalankan. Di sini label start ya. Nah, itu nggak harus label start. Kita bisa ganti labelnya itu dengan misalnya Polo. Jadi sekarang label kita itu bernama Polo. Tapi karena pada umumnya untuk awal program kita menggunakan label dengan nama start. Nah, setelah itu ada move dx, msg. Ini artinya pindahkan nilai msg ke dalam dx, register dx. Itu msg itu apa? Msg itu adalah sebuah variabel. Nah, di sini ada move AH, 0x9 dan pasangannya itu adalah interrupt. Oh iya, sebelumnya int di sini itu bukan berarti int itu tidak sama dengan integer untuk assembly kita, melainkan int itu sama dengan interrupt. Int itu adalah interrupt 0x21 atau fungsi 0x21. Nah, kenapa tadi aku bilangnya itu move AH, 0x9 itu digabung dengan interrupt 0x21? Karena 0x21 itu adalah 0x21, interrupt 0x21 sendiri itu adalah berfungsi sebagai interrupt untuk memulai atau mengakhiri program. Nah, kapan si interrupt 0x21 itu memulai program jika dia digabungkan dengan dengan si move AH, 0x9. Kalau kedua ini digabungkan, maka hasilnya adalah maka si interrupt 0x21 itu diarahkan untuk memulai program. Ini mengarahkan interrupt 0x21 untuk memulai program. Nah, setelah dimulai, tentu saja akan diakhiri. Kapan dia diakhiri?
ketika kita memberikan perintah ini, move AH, 0x4c. Ini berfungsi untuk mengarahkan interrupt 0x21 untuk mengakhiri program. Nah, itu. Sebenarnya ini nggak harus 0x21, tapi kalau misalnya kita buat 0x21h juga sama aja, interrupt 0x21h juga sama aja. Penambahan h itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, setelah dari section text, kita masuk ke section data. Di section data, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah tempat untuk mendeklarasikan variabel sesuai yang kita inginkan. Misalkan variabelnya itu adalah MSG. Variabel dengan nama MSG, terus kita DB, kita berikan dia itu 8 bit, kita masukkan isinya itu adalah hello world. Kemudian di sini ada 0xa. 0xa itu gunanya apa? Jadi 0xa di sini itu berguna sebagai new line, atau dalam CPP biasanya, atau dalam CPP 0xa itu sama dengan garis miring n atau n line. Fungsi dari 0xa itu berfungsi sebagai n line atau new line. Kemudian ada petik dolar ini. Apa sih guna dari petik dolar ini? Petik dolar ini itu berfungsi. Petik dolar itu berfungsi. Nah, ini si dolar berguna untuk menunjukkan bahwa string yang ingin dimasukkan sudah berakhir. Maksudnya gimana? Kan si dolar ini akan menunjukkan bahwa kita misalkan masukkan hello world. Nah, kita berikan dia dolar. Ini tuh menunjukkan kalau kita sudah selesai memasukkan nilai si hello world ke dalam si MSG. Penggunaan petik dolar nih nggak harus kayak gini. Kalau misalnya kita nggak mau enter, kita bisa aja langsung masukkannya di dalam kayak gini. Nah, ini tuh cuman penanda kalau kita sudah selesai masukkan sesuatu ke string ke dalam variabel kita. Gimana ketika kita menjalankan? Kita coba di DOSBox. Ini kita jalankan sign NASM minf bin o test.com test.sm. Nah, setelah kita compile, tentunya kita jalankan program kita. Nah, muncullah dia hello world. Kenapa hanya hello world? Karena kita hanya ngeprint sekali hello world. Terus mungkin kita akan coba dari program ini untuk mengimplementasikan loop dan jump ya. Loop dan jump. Jadi untuk loop kayak yang tadi sudah dijelasin, kita melakukan perintah move cx, nah kita ingin masukkan nilai berapa? Misalkan kita masukkan nilai 5. Maka ketika kita melakukan perintah loop, misalkan kita ingin ngeloop start, akan dilakukan perintah looping sebanyak nilai yang ada dalam cx. Misalkan di cx-nya ada 5, maka looping akan sebanyak 5 kali. Kan tetapi kayak yang tadi perlu diingatkan lagi, kita harus memisahkan label yang menyimpan move
cx,5 dengan perintah loopnya. Maka dari itu kita mungkin buat ini, kita buat label baru dengan nama ulang. Nah, selanjutnya startnya tadi yang udah dijelasin, harus jangan kita start di label yang jangan kita loop di label yang menyimpan perintah untuk memasukkan nilai si cx. Maka di sini dalam konteks itu kita harus melakukan loop pada label ulang. Maka kalau kita compile di DOSBox dan kita run, akan dilakukan loop sebanyak 5 kali tergantung nilai cx tadi. Bagaimana kalau misalnya nilai cx-nya kita simpan 6? Maka ketika kita compile ulang lagi dan kita run, akan muncul 6 kali tulisan dari hello world. Begitu untuk looping. Selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai jump. Ini udah ada programnya. Kayak tadi move AX 80, move BX 10. Sebenarnya kegunaan dari register tuh nggak harus selalu seperti yang tadi jelasin. Bisa saja si BX ini sebagai untuk menyimpan nilai saja, untuk menyimpan suatu nilai aja. Kita nggak kita nggak sesuai dengan tadi untuk menyimpan nilai offset tadi. Terus ada move cx 0h ke 0 ya. Kemudian di sini kita lakukan lagi, kita buat ada variabel div by 10. Di sini tuh berarti kan kita pindahkan nilai 0h ke dalam dx. Setelah itu tujuannya adalah untuk mengosongkan dx. Begitu. Nah, begitu juga dengan yang ini tadi. Di sini kenapa kita masukin 0h? Pindahkan nilai 0h dalam cx, yaitu untuk mengosongkan cx juga. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam operasi aritmatika sebenarnya. Tapi di sini mungkin akan coba dijelasin dulu. Untuk perintah div bx, maka apa yang div bx nih maksudnya itu adalah bagikan nilai si ax dengan bx, lalu hasil bagi simpan di ax, dan di ax kemudian sisa bagi simpan di dx sesuai dengan yang tadi udah dijelasin. Kalau si ax itu untuk operasi aritmatika dan si dx untuk menyimpan sisa bagi. Dalam kasus ini ax adalah 80, ax sama dengan 80, maka ax sama dengan 80, maka 80 dibagi dengan bx, dalam kasus ini tuh bx adalah 10, maka 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8 yang disimpan dalam ax, sehingga sekarang ax sama dengan 8. Kemudian sisa baginya adalah 0 yang disimpan di bx. Simpan di bx, di dx sehingga sekarang dx sama dengan 0. Kemudian ada perintah push dx sama dengan 0 tadi, kita push ke dalam stack sehingga
di dalam stack ada nilai 0. Oke. Kemudian increment CX. Increment CX berarti CX sama dengan CX plus 1. Karena tadi berarti CX sama dengan 1 karena sebelumnya nilai CX adalah 0. Kemudian kita compare, ini ada perintah CMP. CMP artinya compare atau bandingkan AX dengan 0. Setelah dibandingkan AX dengan 0, kita lihat ada perintah jump. JNE atau jump if not equal. Apa yang not equal? Si AX-nya. Kenapa AX-nya? Karena kita compare di sini adalah si AX. Kita bandingkan, tadi nilai AX adalah 8. Terus kita compare dengan 0. Apakah 8 sama dengan 0? Tidak, karena memenuhi jump if not equal. 8 tidak sama dengan 0. Kita jump ke divide by 10. Lalu kita lakukan lagi perintah ini, move dx dengan 0, kita kosongkan dx. Terus kita div si AX dengan BX, disimpan nilai. Nah, kan sekarang AX adalah sekarang AX sama dengan 8. Maka 8 bagi 10 sama dengan 0. Dan sisa bagi sama dengan 8. Dengan 8. Nilai 8 akan disimpan di dalam dx. Sehingga dx sama dengan 8. Nah, setelah itu kan kita lanjut ke perintah push lagi. Masukin nilai dx, kita push nilai si 8 dalam stack. Sehingga di stack akan ada nilai 0 dan 8. Kemudian ada kita compare lagi kita increment cx. Tadi CX sudah sama dengan 1. Sekarang di increment lagi, jadi CX sekarang sama dengan 2. Kemudian kan A-nya sudah 0 ya. Karena AX sama dengan 0, maka tidak akan di jump. Karena karena 0 sama dengan 0. Sesuai dari syarat si jump tadi, jump if not equal atau jump kalau AX tidak sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masuk ke label print. Label print ya untuk ngeprint. Nah, hal pertama itu ada pop dx. Artinya kita keluarkan si dx, kita simpan dalam AX. Terus ada perintah kita simpan, pokoknya kita keluarkan si nilai pop dx berarti kita keluarkan nilai dari stack dan disimpan pop dx berarti pop nilai top dari stack simpan di dx. Maka dx sama dengan topnya tadi apa? 8. Maka sekarang dx sama dengan 8. Setelah itu kita add dl dengan 30h. Ini gunanya apa? Kita tambahkan nilai si dl dengan nilai ASCII dari 0, yaitu 30h. Artinya kita convert nilai dx dari integer ke dalam ASCII atau karakter. Sehingga sekarang kita punya nilai itu adalah si 8, tapi bukan integer lagi, sudah dalam bentuk karakter. Kemudian ada move AH, 2H. Itu interrupt untuk ngeprint untuk
inisiasi print karakter, kemudian ada ini tadi yang digabungkan dengan 21H. Kenapa bukan 4C? Karena 4C itu untuk ngeprint string, sedangkan 2H itu untuk print karakter. Nah, kemudian kita decrement si CX. Artinya ini berarti CX sama dengan CX kurang 1. Maka CX yang tadinya 2 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada perintah JNZ atau jump if not 0. Berarti karena si CX kita belum 0, CX-nya belum 0, maka kita kita lakukan perintah jump ke print dan dilakukan pop dx lagi. Pop dx dimana di dalam stack kita itu sekarang sisa 0. Berarti pop nilai top dari stack, simpan di dx. Maka dx sama dengan 0. Kemudian kita lakukan lagi add 0 tambah 0 kan 0 ya. Maka kita inisiasi kayak biasa, inisiasi dari ini. Sekarang habis itu decrement CX, maka CX sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Karena CX sudah 0, kita nggak lagi menjalankan perintah jump-nya. Kenapa? Karena tidak memenuhi jump if not 0. Sekarang CX kita sudah bernilai 0. Maka kita lanjutkan ke selanjutnya kayak ini tadi. Ini untuk mengarahkan integer 21H untuk mengakhiri program. Untuk mengakhiri program. Maka terus ini move AL tuh mengosongkan AL, untuk mengosongkan AL, terus interrupt 21 ini tadi itu untuk mengakhiri dari program. Nah, mungkin sedikit tambahan juga buat yang add ya, tadi add mungkin kurang jelas nih. Ada add DL,30. Ini add DL,30H artinya tambahkan nilai DL dengan 30H, kemudian simpan di DL. Sehingga sekarang DL bernilai 30H plus nilai DL sebelumnya. Plus 30H ditambah nilai DL sebelumnya. Tuh, kan di DL. Kemudian, oke, mungkin kita lihat bukti programnya. Nah, compile dulu. Itu tinggal tes.com 80. Itulah cara untuk ngeprint integer di ASCII. Karena kita tidak bisa langsung ngeprint integer, jadi kita harus melakukan langkah-langkah tadi untuk mengubah atau convert integer ke dalam bentuk karakter. Misalkan kita ingin 100, maka kita tinggal compile dan kita run dan hasilnya adalah 100. Udah mungkin gitu aja untuk yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah gitu aja. Terima kasih.